Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Reza Priyambada, Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi IDX Channel. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mas Reza, kalau kita lihat kemarin di penutupan, IHSG menguat terbatas di 0,3%, dipimpin saham-saham konglomerasi khususnya dari saham-saham Prajogo Pangestu. Review Anda sejauh apa kemudian penguatan ini masih akan terjadi, atau sejauh apa saham-saham konglomerasi ini masih akan menjadi penguat dari IHSG sepanjang pekan ini? Silakan Mas Reza. Iya, baik, terima kasih Mbak Ocha. Iya. Kalau kita lihat memang kemarin secara makro kita lihat pergerakan dari IHSG kan masih menunjukkan adanya penguatan ya gitu. Nah, seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah juga ya, dari yang di akhir pekan ditutup di 16.700-an, terus kemudian kemarin tuh rupiah sempat mengalami kenaikan hingga ke 16.650 gitu. Nah, terus kemudian juga di sisi lain kalau kita lihat cukup banyaknya aksi-aksi korporasi dari emiten, berita-berita dari emiten yang cukup positif ini juga memberikan sentimen positif terhadap IHSG gitu. Nah, termasuk juga kalau kita lihat beberapa saham yang tadi sudah Mbak Ocha sampaikan, saham-saham dari grup Prajogo Pangestu yang mengalami kenaikan ini juga cukup mendorong IHSG bergerak di zona hijaunya seperti itu, Mbak. Baik, selain daripada tadi ada penguatan dari saham-saham Prajogo Pangestu, ada juga kekuatan dari kemudian aksi-aksi korporasi ya. Terkait dengan saham-saham Prajogo Pangestu sendiri, kalau ada brand yang kemarin menguat signifikan ya, kemudian juga ada BRPT, PTRO, Anda melihat penguatannya masih akan berlanjut ataukah justru sudah waspada untuk profit taking nih Mas Reza? Ya, saya melihat kalau dari sisi teknikal maupun dari sisi news yang ada, kita melihat masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan ya ini, karena kalau kita lihat kan sebenarnya berita yang ada pun juga sebenarnya masih cukup positif ya gitu ya. Misalkan seperti brand gitu kan, kemarin kan sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh level tertingginya itu di 9.950 ya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari dari sisi teknikalnya pun juga sebenarnya masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan gitu. Nah, tapi di sisi lain mungkin bisa saja kenaikan kemarin ada juga yang memanfaatkan untuk aksi profit taking kan gitu. Karena kalau kita lihat dari yang sebelumnya pergerakan brand di harga 9.025, terus kemarin dengan adanya berita positif terkait dengan aksi korporasi kemudian melonjak hingga ke 9.950, pasti juga menawarkan return yang cukup menarik kan gitu untuk pelaku pasar yang ingin profit taking ya gitu. Walaupun secara news maupun secara teknikal sebenarnya masih ada potensi untuk katakanlah brand bergerak menuju target resisten berikutnya itu di level antara 10.050 hingga 10.250, Pak. Baik, justru untuk brand tadi masih ada penguatan, ataupun saham-saham Prajogo Pangestu lainnya ini ada penguatan lebih lanjut, tapi sudah boleh juga waspada untuk profit taking. Tapi untuk entry level dengan value yang saat ini sudah tampaknya sudah sangat kemahalan ya Mas Reza? Iya, sebenarnya kalau kita relatif ya gitu kan, karena makanya tadi saya bilang untuk pergerakan hari ini kita perlu lihat dulu seberapa besar volume beli yang terjadi gitu kan. Artinya kalau dari sisi fund flow-nya yang ada itu lebih banyak meningkatkan volume beli, mungkin kita bisa masuk di level saat ini gitu kan, katakanlah misalkan antri di 9.600 atau katakanlah antri di 9.650 ya, kemudian ya tadi targetnya itu kan di 10.050 hingga 10.250 kan seperti itu. Nah, tapi kalau katakanlah hari ini ternyata fund flow-nya lebih banyak katakanlah volume jual ya, mungkin kita bisa profit taking, atau katakanlah yang belum punya itu mungkin bisa wait and see dulu gitu. Baik. Kalau kita bahas lebih luas lagi secara sentimen global terkait dengan tadi ada ancaman di Amerika Serikat terkait dengan government shutdown, kemudian juga kabarnya ini terkait dengan tarif impor obat, furnitur per 8 Oktober di Amerika Serikat akan naik, membuat sejumlah investor mempertanyakan ini apakah kemudian akan ada peningkatan inflasi di Amerika Serikat yang kemudian akhirnya jadi menghambat The Fed untuk menurunkan suku bunga. Review Anda seperti apa nih Mas Reza? Iya, memang kalau kita lihat kondisi makroekonomi di US ini kan akan ditanggapi beragam ya gitu. Artinya di satu sisi misalkan ketika ekspektasi dari para pelaku pasar terjadinya ekonomi shutdown, maka
timbul persepsi atau katakanlah pemikiran dari sebagian pelaku pasar bahwa jangan nanti nilai tukar US dollar ini akan turun gitu. Nah, artinya kalau nilai tukar US dollar itu turun, maka nilai tukar rupiah kita kan bisa terapresiasi kan gitu. Itu kalau dari sebagian pelaku pasar gitu. Tapi di sisi lain mungkin sebagian pelaku pasar lainnya mungkin berpikir bahwa kalau ekonomi Amerika Serikat yang terjadi shutdown, terus kemudian belum lagi permasalahan tarif gitu kan, terus kemudian terkait dengan permasalahan yang ada di antar pemerintah dengan The Fed juga gitu kan. Nah, ini mungkin akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Karena ini artinya ada beberapa atau katakanlah ada sejumlah persepsi atau pemikiran yang ada di pelaku pasar seperti itu. Baik, tapi sejauh ini kita masih boleh optimiskah Mas Reza terkait dengan pertemuan berikutnya The Fed ini akan menurunkan suku bunga, dan apakah kemudian proyeksi ini sudah terprice in di posisi IHSG perdagangan kemarin, Mas Reza? Iya, nah kalau ekspektasi dari pelaku pasar itu kan ya melihat dari potensi inflasi yang ada di Amerika Serikat itu kan, maka banyak berharap gitu kan, pelaku pasar itu banyak berharap bahwa The Fed itu bisa kembali menurunkan tingkat suku bunganya kan gitu ya, paling tidak 25 basis point lah gitu. Nah, tapi di sisi lain tentunya The Fed dengan ya independensinya pasti punya pemikiran sendiri kan itu, bahwa apakah kemarin gue udah nurunin suku bunga gitu, masa gue sekarang harus nurunin suku bunga lagi sih, karena kita punya pertimbangan A, B, C dan segala macam. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan dari pelaku pasar gitu. Tapi kalau dari sisi ekspektasi atau harapannya, pelaku pasar masih berharap tingkat suku bunga di US itu bisa kembali mengalami penurunan seperti itu, Mbak. Baik, masih ada ekspektasi yang cukup optimis dari pelaku pasar mencermati The Fed yang diperkirakan masih kemungkinan akan menurunkan suku bunga, tapi masih cenderung wait and see dengan dinamika politik di Amerika Serikat yang ada. Mas Reza, kita masih akan bahas dialog kita usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan IHSG di 3 menit pertama perdagangan pagi hari ini. Kita lihat di sini IHSG cenderung stagnan dan bergerak melemah tipis di 0,06% ke 8.121,3. Tadi pagi dibuka di 8.137,6 dan ada 256 saham menguat, 191 saham melemah dan 177 saham stagnan. Kita lihat juga sejumlah saham yang menjadi top gainers di perdagangan pagi hari ini. Ada PANI dengan penguatan 0,18%, kemudian Aman Mineral 0,36%, ada ASII 0,43% dan BMRI dengan penguatan 0,91%. Kemudian dari top losers pemirsa, di sini ada BBCA dengan pelemahan sekitar 1%, kemudian ada Brand dengan pelemahan 0,78%, ada BBRI dengan pelemahan 0,5% dan ada DCII dengan pelemahan 0,73%. Kemudian kita juga akan melihat pemirsa bagaimana pembukaan perdagangan bursa Asia di pagi hari ini. Ada Nikkei yang tampak menguat 0,32%, STI melemah 0,07%, Kospi melemah 0,1%, dan Hang Seng menguat 0,73%. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ada BKSL, ada WIRG, kemudian ada BSDE dan juga ada PT PP dengan masing-masing rekomendasi buy.